Kami tidak ingin banyak bicara. Kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi. Jokowi Amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi, dan akan kami gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Barusan kita mendengarkan bersama-sama pidato dari Bapak Presiden Joko Widodo. Saya secara pribadi mau katakan bahwa yang menilai pribadinya kita itu adalah orang lain, bukan dari dirinya kita sendiri. Dalam pidato dari Bapak Presiden Joko Widodo, saya secara pribadi menilai bahwa Bapak Presiden Joko Widodo terlalu percaya diri. Seolah-olah bahwa apa yang beliau lakukan selama ini semuanya benar, semuanya diterima di hati masyarakat Indonesia. Menurut saya secara pribadi sebenarnya tidak pantas seorang pemimpin seperti Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kami bukan pemimpin yang otoriter, kami bukan pemimpin yang korupsi, kami bukan pemimpin yang diktator dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak pantas untuk mengatakan hal itu. Karena yang menilai diri kita itu adalah orang lain, bukan diri kita sendiri. Kita sebagai pribadi, secara individu, hanya bisa melakukan apa yang menurut kita baik. Tetapi kebaikan yang kita lakukan itu belum tentu benar di mata orang lain. Sehingga saya secara pribadi ketika mendengar pidato singkat dari Bapak Presiden Joko Widodo ini, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo terlalu percaya diri. Sampai-sampai dia mengungkapkan bahwa kami bukanlah pemimpin yang diktator, bukanlah pemimpin yang otoriter, kami tidak pernah melakukan korupsi dan lain sebagainya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang menilai diri kita itu adalah orang lain, bukan dari diri kita sendiri. Bapak Presiden Joko Widodo yang sangat saya kasihi dan sangat saya hormati, sebenarnya ada begitu banyak kritikan-kritikan pedas kepada Bapak yang kami saksikan selama ini. Hujatan, cacian, dan hinaan itu terlalu banyak. Mereka adalah masyarakat Indonesia. Mereka adalah rakyat yang Bapak pimpin. Sehingga ketika Bapak mengatakan hal seperti itu, saya secara pribadi sekali lagi saya garis bawahi bahwa pernyataan itu tidak pantas dilontarkan dari mulut seorang presiden. Kenapa saya katakan tidak pantas? Karena berikut ini saya akan menyajikan berbagai macam cuplikan video tentang Bapak, tentang komentar dari rakyat Bapak, yang mereka nilai bahwa Bapak adalah pemimpin yang penuh dengan kegagalan. Bapak adalah pemimpin yang otoriter. Bapak adalah pemimpin yang diktator dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita mencoba untuk bersama-sama menyaksikan cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Berbuat semua mungkin. Oke, baik. Ini soal evaluasi 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Bagi saya, kita semua masyarakat Indonesia per hari ini, terkhususnya mahasiswa, kepemimpinan Jokowi 10 tahun per hari ini kita semua kena prank. Kena prank oleh sikap atau tubuhnya yang seakan-akan berwibawa, seakan-akan merakyat. Karena per 5 tahun kemarin 2019 orang masih mengagung-agungkan bahwa Jokowi ini adalah nabi
macamnya. Bagi saya per hari ini kita semua kena prank karena kita meloloskan kembali Jokowi di era ini. Lalu kemudian kita kaitkan dengan tadi pertanyaan dari Mas Tejo. Bagi saya per hari ini 98 berbicara mengenai pemberantasan KKN dan lain segala macamnya, tapi per hari ini KKN masih ada dan terus hidup, teman-temanku sekalian. Masih ada dan nyata, masih ada di tubuh-tubuh para pemimpin kita per hari ini. Kita bisa lihat kemarin bagaimana ketamakan Jokowi diperlihatkan. Mulai dari anak-anaknya, bahkan per hari ini teman-teman mungkin tidak menyadari, tapi per hari ini bagaimana media kemudian menaikkan cucunya, ya, itu perlahan-lahan mulai itu. Tapi bagi saya teman-teman, kalau nggak salah mau jadi calon wali kota Solo yang berikutnya. berapa puluh tahun kemudian, cuman itu kemudian dinaikkan kemudian. Oke. Nah, bagi saya teman-teman, per hari ini kalau kita merefleksikan kembali di mana mahasiswa saat ini, benar kata Bung Dendi, teman saya, sahabat saya dan rekan saya ini, dan per hari ini banyak sekali orang-orang mencari di mana Cipayung, di mana mahasiswa yang kemudian katanya kemarin 98 merobohkan rezim Soeharto pada saat itu. Bagi saya sekarang ini mahasiswa lemah, tidak ada apa-apanya teman-teman. Bagi saya, karena per hari ini kita lihat bagaimana para pimpinan mahasiswa-mahasiswa yang kemudian dibalik tangan, dibalik meja kemudian merogoh. Kalau kita berbicara idealisme sekarang, ya teman-teman, siapa yang paling idealisme di antara kita? Kita mau baku uji ini. Tapi kalau kita berbicara soal persatuan mahasiswa per hari ini, ayo habis ini kita konsolidasikan. Kalau tadi kata Bung Dendi, kita turunkan KPK, kita hilangkan KPK, ayo. Tapi kalau hanya habis hari ini diskusi, bagi saya mungkin kita tidak ada bedanya dengan para pimpinan mahasiswa kemarin. Mungkin itu dulu dari saya, Mas. Terima kasih. Jokowi mengolok-olok Istana Bogor dengan menyebut bahwa ada bau-bau kolonial. Selama 10 tahun dia berkantor di sana dengan alasannya itu adalah peninggalan dari Belanda. Jadi, tepat di tanggal 12 Agustus kemarin saat sidang kabinet, Jokowi secara tidak langsung mengolok-olok Istana Bogor. Katanya itu adalah peninggalan Belanda. Ingat Pak, Istana Bogor sudah Anda tempati 10 tahun. Hanya karena memindahkan ibu kota yang baru, Anda kemudian seolah-olah menghina atau mengolok ibu kota yang lama, yaitu Istana Bogor. Sadar Pak, progres dari pembangunan IKN ini baru 15%. Jangan bangga dulu. Semua itu tergantung dari pemimpin selanjutnya. Ya kalau pemimpin selanjutnya tidak melanjutkan proyek ini mau buat apa? Tapi balik lagi, Anda di sini sebagai kepala negara secara tidak langsung menghina atau mengolok-olok istana yang ada di Bogor dengan menyebut bahwa bau-bau kolonial. Miris, Pak. Hai, ketemu lagi dengan saya Uni Lubis. Dan jangan lupa selalu baca berita-berita di idntimes.com atau lebih bagus download IDN App. Karena kalian seketika bisa mendapatkan informasi terkini. Ya, misalnya termasuk soal IKN yang lagi rame nih. Hari ini Presiden Jokowi mengatakan bahwa Istana Negara, Istana Merdeka, Istana Bogor, dia kan sering tinggal di Istana Bogor ya. Dia bilang, dia mengaku selama tinggal di istana hampir 10 tahun masih merasakan aura kolonialisme. Jadi ini katanya kan bekas tempat tinggalnya dan istana Gubernur Jenderal Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun, bau-bau kolonial selalu saya rasakan setiap hari di bayang-bayangi. Masalahnya, kenapa 10 tahun betah dengan bau-bau kolonial? Kan misalnya Presiden Soeharto, dia punya kediaman pribadi di Jalan Cendana nomor 8. Presiden SBY selama memimpin 10 tahun, itu banyak sekali tinggal di rumah kediaman pribadi di Cikeas. Ya tidak selalu dia tinggal di istana, ya. Jadi kan sebenarnya ada pilihan. Nah Jokowi justru malah tinggal selama 10 tahun di 3 istana ini, ya, terutama di Istana Bogor. Tapi ini adalah alasan terkini, ya, yang dibuat oleh Presiden Jokowi untuk menjustifikasi, mencari pembenaran atas pentingnya membangun ibu kota
Ibu Megawati ya, dia bisa tinggal tidak di sana kan, tapi kan betah selama 10 tahun. Cuma sekarang bikin alasan baru istana kolonialis. Dan beberapa hari sebelumnya sebenarnya dia memanfaatkan istana kolonialis itu, yang istana Bogor, untuk tempat acara Mitoni Erina Gudono. Jadi gimana ya, kita nggak tahu kan apa alasan lagi yang dibuat oleh Presiden Jokowi untuk membenarkan pembangunan istana di IKN. Saksikan terus di IDN Times. IKN itu adalah tempat yang paling bagus di Indonesia. Ada air mengalir jernih di situ, ada burung di udara, tidak ada tiang listrik melintang, indah sekali. Tapi sebetulnya dia indah di laptop Pak Jokowi, di dalam laptop aja. Di dalam kenyataan itu proyek yang berantakan. Hari ini Pak Jokowi lagi ada di Dubai, nyari investor untuk masuk ke IKN. Padahal sebetulnya Pak Jokowi masa jabatannya udah mau berakhir. Buat apa dia cari investor lagi? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar-komentar dari rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Dari komentar netizen ini, benarkah bahwa Bapak Presiden Joko Widodo bukan pemimpin yang diktator? Benarkah bahwa Bapak Presiden Joko Widodo adalah pemimpin yang bersih? Benarkah bahwa Bapak Presiden Joko Widodo adalah pemimpin yang tidak otoriter? Seperti yang kita dengarkan bersama-sama dalam pidato singkat dari Bapak Presiden Joko Widodo di ibu kota Nusantara itu. Itulah alasan kenapa tadi saya katakan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo sebenarnya tidak pantas untuk mengatakan bahwa kami bukanlah pemimpin yang otoriter. Kami bukanlah pemimpin yang diktator. Kami bukanlah pemimpin yang korupsi dan lain sebagainya. Karena semuanya itu akan dinilai oleh masyarakat Indonesia, bukan dari Bapak sendiri yang mengapresiasi atas diri Bapak. Terus terang, saya merasa terkejut ketika mendengar pernyataan dari Bapak Presiden Joko Widodo, seolah-olah dirinya tidak pernah berbuat salah, seolah-olah dirinya paling sempurna. Tetapi mungkin ini menjadi bahan evaluasi untuk siapapun yang mau menjadi seorang pemimpin, bahwa yang menilai diri kita itu adalah orang lain, bukan dari diri kita sendiri. Buktinya seperti pernyataan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Ketika beliau merasa bahwa segala sesuatu yang beliau lakukan itu benar menurut dirinya, tetapi belum tentu di mata orang lain. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sebentar lagi masa kekuasaan dari Bapak Presiden Joko Widodo akan berakhir, tepatnya di tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Kita pastinya belum tahu akan ada apa setelah selesainya masa Presiden Joko Widodo ini. Benarkah bahwa masyarakat Indonesia akan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Joko Widodo? Ataukah malah sebaliknya, masyarakat Indonesia akan mengecam Bapak Presiden Joko Widodo? Benarkah bahwa Bapak Presiden Joko Widodo tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi? Ataukah besok lusa Bapak Presiden Joko Widodo akan dijebloskan ke dalam penjara? Itu semua adalah suara-suara rakyat yang selama ini kita dengarkan bersama-sama ketika banyak sekali cuplikan-cuplikan video yang berseliweran di media sosial. Mari kita bersama-sama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita bersama-sama terus mengkritik
segala kebijakan ataupun keputusan dari para penguasa di bangsa ini. Karena bangsa ini akan maju kalau kita sebagai rakyat terus mengawasi, terus memantau segala pergerakan ataupun keputusan yang diambil dari para penguasa bangsa ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa menginspirasi kita bahwa jika ada suatu hari nanti kita dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin, maka jangan pernah membanggakan diri kita. Karena sesungguhnya yang menilai diri kita adalah orang lain, bukan dari diri kita sendiri. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Jika ada yang kurang, silakan pemirsa tinggalkan kritik maupun komentar Anda di kolom komentar. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.